Menanti gebrakan baru atasi COVID. Morning Talk atau dialog kita lanjutkan bersama Satgas Penanganan COVID-19, Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Pak Sony Hari B. Harmadi. Pak Sony, kita lanjutkan menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Menurut pakar kesehatan masyarakat, sebenarnya kalau untuk melihat PPKM yang sekarang kita lakukan itu efektif atau tidak, itu melihatnya nanti sekitar tanggal 20 Februari atau 2 minggu setelah pelaksanaan PPKM pertama dilakukan. Anda sepakat dengan hal itu? Ya, betul. Bahwa dampak itu ada lag tuh ya. Jadi kalau kita patuh sekarang bisa mengendalikan mobilitas, nanti kelihatan dari jumlah kasus terkonfirmasi positif selama 2 minggu berikutnya. Ya. Nah, tetapi memang ini kan banyak faktor ya, terutama kalau penularan itu terjadi di klaster keluarga. Jadi ini juga walaupun tidak melakukan mobilitas, tetapi kemudian penularan di klaster keluarga itu tinggi, itu juga dapat menjadi sebuah risiko. Katakan 5 orang dalam keluarga, 1 orang saja yang keluar masuk rumah, tetapi kalau dia tidak patuh terhadap protokol kesehatan, maka dia bisa menulari yang lain. Sehingga memang kita berharap dengan adanya PPKM ini harusnya memang mobilitasnya turun. Nah, itu yang dilihat oleh Bapak Presiden, bahwa dalam pelaksanaan PPKM kok mobilitasnya tidak turun, walaupun nanti efektivitas terhadap kasusnya baru kita lihat dalam 2 minggu setelah pelaksanaan PPKM, kira-kira gitu, Mbak. Nantinya juga akan ada digitalisasi testing dan tracing. Seperti apa implementasinya? Ya, ini sedang dirancang ini, mengadopsi apa yang dilakukan oleh Singapura dengan Blue Pass itu kan. Nah, ini masih dalam persiapan di bidang penanganan kesehatan, Mbak Nasti. Jadi teman-teman bidang maksudnya penanganan dilakukan kesehatan oleh Singapura sejak awal pandemi itu menyerang atau ada di Singapura sekitar awal tahun ini Februari Maret, di mana kalau kita lihat di googling akan ada dot merah, di mana di situ yang menggambarkan situasi tracing yang terjadi di satu zona atau kawasan. Betul, betul. Jadi sebetulnya orang yang pernah kontak erat itu ya, atau kemudian orang yang dalam pengawasan itu kan dikasih alat ya supaya bisa dipantau secara terus-menerus. Dia nggak bisa katakan jauh atau bergerak di tempat-tempat umum, di fasilitas umum, atau kemudian bergerak berapa meter dari katakan ada alat yang dipasang gitu ya, dia nggak boleh jauh 10 meter atau berapa meter dari alat tersebut. Jadi memang ini menjadi sangat penting juga untuk digital tracing orang yang pernah kontak erat. Jadi begitu ketemu yang terkonfirmasi positif, lalu bisa diketahui siapa saja mereka yang pernah kontak erat sebelumnya dengan dia karena menggunakan GPS. Jadi ini sedang disiapkan dengan menerapkan metode yang disiapkan oleh Singapura tadi, Pak Duta Besar RI untuk Singapura yang menjadi fasilitator di sana. Baik, mengubah perilaku itu perlu konsistensi, perlu contoh, perlu kesungguhan. Jadi ini sekali lagi kalau kita mengacu kepada yang Anda sampaikan tadi terkait dengan PPKM mikro di level terkecil sampai ke desa, kelurahan, RT, RW ini, berarti yang memegang tampuk, artinya yang memegang yang berhak menyemprit masyarakat yang tidak menggunakan masker itu adalah Satgas atau Babinsa atau mereka yang memang ditunjuk untuk itu. Tapi bagaimana untuk mengatasi sikap-sikap represif dari para petugas? Ya, makanya itu kan poskonya berbasis komunitas, Mbak. Sehingga ada peran dari semua stakeholder yang ada di komunitas, dalam hal ini desa. Nah, diawali dengan musyawarah desa juga untuk menetapkan apa saja yang boleh dan tidak boleh, ya, apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran atau bukan, dan seterusnya. Jadi kami pikir sih bukan soal represif, tetapi di sana kan ada kesepakatan bersama bahwa kita harus mendukung upaya-upaya untuk mengatasi pandemi ini, dan kesepakatan bersama itu harus dipahami oleh seluruh komunitas yang ada sehingga saling mendukung. Kalau tidak mendukung, maka harus ada penegakan sanksi terhadap itu. Nah, penegakan sanksinya juga disepakati bersama juga di dalam komunitas tadi, sehingga tidak menimbulkan masalah ya di kemudian hari, dan mereka tahu bahwa
ini dalam pengawasan bersama, bukan hanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu bertindak apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, gitu kan, pelanggaran terhadap aturan hukum. Jadi termasuk petugasnya sendiri, ini termasuk memang aparatnya sendiri, sekali. jika memang melanggar hukum berlaku sewenang-wenang. Oh iya kan, secara berjenjang ada pengawasan, ya. Secara berjenjang ada pengawasan bahwa Babinsa diawasi oleh Koramil setempat, Koramil diawasi oleh Kodim setempat, dan seterusnya. Jadi memang secara berjenjang pasti ada hubungan. Makanya Satgas ini kan ada hierarkinya juga sebetulnya. Nah, posko desa ini sebetulnya mencerminkan adanya Satgas di level komunitas, seperti itu, Mbak. Dan itu dipastikan ada sampai kelurahan, sampai desa ya, Pak? Ya, ini pagi ini kita rapat membahas itu, menyelesaikan bagaimana desainnya, dan memang segera, ini harus segera. Jadi kemarin kami juga sudah mendapatkan instruksi dari Pak Doni, Pak Tito, Pak Mendagri untuk segera dirumuskan apa yang harus dilakukan, karena daerah itu terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, maka Pak Mendagri akan menerbitkan surat atau apa untuk mendukung pelaksanaan ini. Baik, ini sekaligus menepis anggapan sebagian masyarakat kita bahwa setelah lepas PPKM tanggal 12 nanti sejumlah objek tempat umum atau tempat-tempat publik itu akan dibuka. Itu tidak benar ya, Pak? Oh, belum tentu, kan kita mengevaluasi terus gitu ya. Makanya gini, kita tuh kalau bisa patuh 2 minggu secara ketat itu akan sangat bagus ya. Kalau kita tidak patuh atau setengah-setengah ngerjakannya ya, lalu misalkan para employer ini masih mewajibkan karyawannya masuk penuh dan seterusnya, nanti akhirnya diperpanjang terus, karena upaya kita untuk membuat kebijakan PPKM didasarkan pada tujuan menurunkan kasus lah. Kalau kasusnya nggak turun terus ya pasti ada perpanjangan dan akan ada pembatasan yang lebih. Kalau kasusnya tidak turun-turun, terus naik, bahkan kita belum melihat puncak yang pertama, tapi itu karena regulasinya juga setengah-setengah, apa jawaban Anda? Enggak, kita akan pembatasannya pasti akan lebih ketat lagi ya. Jadi pemerintah terus melakukan evaluasi, Satgas juga memberikan masukan. Nah, kami kan Satgas Penanganan COVID ini memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komite dalam konteks penanganan COVID-19. Ada Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga memberikan masukan kepada Ketua Komite dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini kan diramu oleh Pak Ketua Komite dalam hal ini Pak Erlangga. Sehingga misalkan kami menyarankan adanya pembatasan yang lebih tegas atau lebih luas lagi, tentu itu menjadi dasar untuk memutuskan PPKM berikutnya ataupun PSBB atau apa namanya. Ya intinya kita selalu mengevaluasi dan mengamati terus dari hari ke hari. Jadi kalau melihat kecenderungannya, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sekarang meningkat terus, Mbak Nastiti. Jadi tidak benar yang disampaikan pemantauan Satgas yang disampaikan Pak Wiku belum lama ini bahwa hanya 20% masyarakat yang mengenakan masker, itu angkanya tidak valid lagi? Oh iya, itu sebelumnya. Jadi kami kan mengamati dalam pelaksanaan PPKM ini, di awal-awal pelaksanaan PPKM juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih cukup rendah gitu loh. Terus kemudian digenjot, ada kesadaran bersama termasuk penindakan. Kami di Satgas kan nggak punya bidang penindakan, sehingga bidang penindakan itu dilakukan oleh teman-teman di Satgas daerah. Baik, nah, terus kemudian naik terus tuh kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Artinya Anda mau mengatakan bahwa masyarakat kita sudah semakin tertib untuk melakukan 3M, bahkan 5M? 3M, khususnya 3M, kami tetap menggunakan istilah 3M. Nah, cuma memang mobilitas penduduknya ini loh yang masih tinggi. Jadi kepatuhan terhadap protokol kesehatannya naik, tapi belum diikuti oleh penurunan mobilitas. Kalau mobilitasnya belum turun, ini masih berpotensi terjadi penularan yang tinggi. Nanti kita lihat Mbak Nasti, dalam 2 minggu lagi harusnya kasusnya lebih baik lagi. Pak Sony, Anda di bidang perubahan perilaku, Anda paham betul terhadap pergerakan masyarakat karena ekspertis Anda di situ. Saya ingin bertanya, apakah memang masyarakat yang semakin abai, yang menganggap enteng terkait 3M bahkan 5M ini karena ada korelasinya dengan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, yang masih dinilai tanggung ataupun setengah-setengah? Anda melihat ada korelasinya di situ?
Enggak, Mbak. Jadi seluruh dunia mengalami hal yang sama loh. Bayangkan Jepang kasusnya udah kecil sekali, ya Thailand kasusnya udah kecil sekali, Vietnam hampir nggak ada kasus, tiba-tiba muncul lagi kasus. Jadi seluruh dunia itu menghadapi berbagai tantangan yang berbeda ya. Tetapi intinya kita masih dalam masa pandemi. Jadi kalau ada negara yang bilang kami udah bebas dari pandemi, buktinya bahwa masih ada pandemi di mana-mana. Nah, memang kebijakan untuk mengatasi pandemi ini kan harus kebijakan yang komprehensif dan tepat. Kita juga belajar dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Lalu kemudian ini juga sudah hampir 1 tahun. Ada kelelahan ya, ada pandemi fatigue di masyarakat, sehingga muncul demotivasi untuk mengikuti berbagai langkah perlindungan yang direkomendasikan. Nah, orang-orang juga mulai mengurangi upaya untuk melindungi diri dan berkurang kekhawatiran terhadap virus ini, sehingga harus terus-menerus dilakukan edukasi. Kita lihat beberapa negara yang berhasil ya mengatasi pandemi ini, satu cirinya masyarakatnya disiplin, yang kedua edukasinya tetap dilakukan. Bayangkan edukasi tetap dilakukan pada masyarakat yang disiplin, dan yang ketiga adalah penegakan aturan. Jadi pelanggaran adalah harus ditertibkan dengan berbagai strategi pemberian sanksi dan seterusnya. Dan kalau di awal kita sudah melakukan survei dibantu oleh BPS, itu menunjukkan bahwa kenapa orang tidak tertib. Salah satunya adalah karena tidak ada pemberian sanksi. Nah, itu tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Lalu yang kedua, kenapa orang tidak patuh? Apa sanksi yang dikenakan untuk PPKM Mikro ini? Oh ya, jadi sedang disusun Mbak Nastiti, dan itu juga diserahkan kepada masyarakat, komunitas, apa saja. Tetapi kami memberikan guidance ya, panduan tentang potensi sanksi yang bisa diberikan di level komunitas. Intinya bahwa sanksi itu tidak menimbulkan masalah di tingkat bawah ya. Jadi kita sebetulnya lebih ke arah pembinaan, terus membangkitkan kesadaran di dalam masyarakat. Nah, karena penerapan sanksi ini harus dilihat sebagai upaya untuk memberi kesadaran, karena kita hasil survei perilaku masyarakat di masa pandemi menunjukkan bahwa anggapan tidak perlu menerapkan protokol kesehatan karena tidak ada sanksi. Tetapi sanksi saja kan tidak cukup, karena kita harus membangun kesadaran itu. Nah, sanksi yang diberikan harus membangun kesadaran di masyarakat. Dan juga ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan itu karena anggapan tidak adanya kejadian COVID-19 di lingkungan sekitarnya. Nah, nanti ini kan masalah komunikasi risiko, sehingga masyarakat di komunitas itu harus tahu ya bahwa walaupun tidak ada kejadian di sekitarnya, mereka harus mencegah atau menghindari jangan sampai tertular dan seterusnya. Nah, ini hari ini memang sedang dirancang, sampai tadi subuh kami merancang itu, mudah-mudahan besok sudah keluar hasilnya. Baik, kita tunggu update-nya seperti apa implementasinya di lapangan nantinya. Tapi kalau bicara komunikasi risiko di level masyarakat, harusnya kita bicara dulu tingkat sosialisasinya, siapa yang paling bertanggung jawab di situ. Yang pasti melakukan sosialisasi besar-besaran, karena kita sudah hampir 1 tahun. Ini bukan waktu yang pendek, dan ini sudah semakin menyedihkan melihat angkanya yang terus naik. Pak Sony, terima kasih atas waktu Anda bersama kami pagi ini. Kami tunggu update-nya nanti siang, Pak. Baik, demikian tadi pemirsa Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Harmadi.